Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witanar al-bantani wa usulihim wa fur'ihim wa man intasa bilahim sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 dan insya Allah sampai nanti pembahasannya di ayat yang ke-223. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan langsung kepada kitab tafsirnya. Kalau di sini dicetakan yang biasa, dicetakan dari Indonesia, kita sudah sampai di halaman yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi ail haidi. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahidi, tentang haid. Ail haidi, tentang haid. Wasailu, dan yang bertanya, anzalika, tentang haid tersebut. Sabit ad-Dahdah al-Ansari, itu bernama Sabit ad-Dahdah al-Ansari. Wakila, dan satu pendapat dikatakan yang bertanya itu adalah Abad bin Bishrin wa Usaid bin Hadir. Kenapa mereka bertanya tentang perkara haid ini? Li'anna ahlal jahiliyati, karena sesungguhnya orang-orang jahiliyah, kanu, dahulu mereka, idza hadatil mar'atu, jika haid al mar'atu, wanita atau istri, lam yu'akiluha. Ini mar'ah di sini bisa konotasinya bermakna istri ya, atau juga bisa bermakna wanita pada umumnya. Bisa jadi anaknya atau saudaranya atau yang lain-lainnya ya. Idza hadat al-mar'ah, jikalau haid al-mar'atu, seorang wanita atau istri, lam yu'akiluha wa lam yusyaribuha. Lam yu'akiluha, mereka tidaklah makan bersama dengannya, perempuan yang haid itu. Wa lam yusyaribuha, dan juga mereka tidak minum bersama dengan wanita yang haid itu. Walam yujalisuha, dan juga tidak duduk bareng ala furusin, di atas tikar. Walam yusakinuha fi baitin, dan juga mereka tidak tinggal bersama dengan al-mar'ah al-hadat fi baitin, di satu rumah, ka fi'lil yahudi wal majusi, sebagaimana perbuatannya orang Yahudi dan juga orang Majusi. Jadi dalam ayat ini kita akan mendapatkan gambaran tentang setidaknya kondisi masyarakat Arab pada masa lampau,
di mana terkait tentang masalah perkara haid ini. Jadi sesuatu yang ditanyakan biasanya itu kan menjadi sesuatu hal yang penting sehingga mereka bertanya kepada Nabi tentang masalah haid itu. Sehingga kita juga di sini mendapatkan gambaran bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah di masa lampau, kalau ada istrinya atau ya seorang perempuan yang haid, mereka itu seolah-olah langsung mengucilkan perempuan yang sedang haid itu. Tidak makan bareng, tidak tidur bareng, tidak minum bareng, tidak tinggal bareng lah, tidak tinggal bareng di satu rumah yang sama. Seperti perbuatannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Majusi. Ini kebiasaan bangsa Arab di masa lalu. Wa amman nasara, sedangkan orang-orang Nasrani, kanu yujami'unahunna wa la yubaluna bil haidi. Kanu adalah mereka, yujami'unahunna, mereka menjima atau menyetubuhi akannya mar'ah, artinya perempuan yang sedang haid. Al-mar'ah al-hadat wa la yubaluna bil haidi, dan mereka tidak peduli bil haidi dengan haid tersebut. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani pun juga nggak kalah parahnya dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Majusi, di mana orang-orang Nasrani, kalau istri mereka sedang haid, mereka tetap menjima. Istri mereka tetap menyetubuhi atau melakukan hubungan intim dengan istri mereka, dan mereka nggak peduli apakah istri mereka itu sedang dalam keadaan haid atau tidak. Pokoknya kalau syahwat sedang memuncak, ya mereka akan tetap menggauli atau menyetubuhi istri-istri mereka meskipun dalam keadaan haid. Intinya nggak peduli bagaimanapun kondisinya. Sehingga Islam datang di sini mengambil jalan tengah yang memperlakukan wanita itu berada di posisi yang mulia. Meskipun dalam keadaan haid, ya diberikan haknya seorang istri untuk beristirahat, ya. Istirahat. Qul, katakanlah olehmu ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk. Maksudnya itu adalah Nabi Muhammad. Huwa, adapun haid, ail haidu artinya haid, adzan itu adalah kotoran. Ay qadarun artinya kotoran, lirraihatil munkarati allati fihi. Kotoran karena adanya aroma yang tidak sedap, al munkarati yang tidak disenangi, allati fihi yang terdapat di dalamnya haid. Walaunil fasidi, dan warna al-fasidi yang rusak atau warna yang gak elok lah. Walil hiddatil qawiyati allati fihi, dan karena ada ketajaman al-qawiyati yang kuat, allati fihi yang terdapat di dalamnya haid. Jadi yang dimaksud dengan haid itu adalah kotoran yang disebabkan karena adanya bau yang tidak disenangi yang terdapat di dalam haid tersebut, dan juga kotoran karena warna darah yang keluar itu warnanya tidak enak, tidak elok. Beda antara darah segar dengan darah haid. Dan juga karena lil hiddatil qawiyati allati fihi. Ini maksudnya bisa jadi ini ketajaman di sini bermaksud tajam warnanya, tajam juga aromanya, aroma yang tidak sedap itu. Ya, kemungkinan maksud daripada lil haddah itu ketajaman yang kuat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, damul haidi, darah haid, huwa al-aswadu al-muhtadimu, itu adalah darah hitam al-muhtadimu yang panas. Ail muhtariku artinya yang membakar, min syiddati hararatihi, karena sangat atau karena saking panasnya dam, saking panasnya darah. Jadi kalau Nabi memberikan definisi singkat terkait tentang darah haid itu adalah darah hitam yang disebabkan karena adanya hawa panas yang membakar, sehingga dengan hawa panas yang membakar itu membuat darah tersebut warnanya ya menjadi gelap, menjadi hitam. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi, maka itazala itu ya, maksudnya maka jauhilah oleh kalian an-nisaa akan istri-istri fil mahidi dalam tempat haid. Mahid di sini maknanya tempat, ya, maknanya tempat. Ai fi maudhi'il haidi artinya di tempat haid.
Kalau Islam di sini ayat ini atau Al-Qur'an ini hanya memerintahkan hanya memerintahkan kepada kita untuk menjauhi tempat haidnya saja. Jadi nggak perlu si perempuan itu dijauhkan dari kita sebagaimana perlakuannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi, dan juga jangan didekati atau jangan juga disetubuhi sebagaimana orang-orang Nasrani. Jadi Islam berada di posisi yang sangat adil terkait tentang penghormatannya kepada perempuan yang sedang haid. Jadi fa'tazilun nisa fil haidi. Kita hanya diperintahkan untuk menjauh dari tempat haidnya itu, maksudnya adalah farji. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian menjima hunna akannya nisaul haid. Nisa atau perempuan yang sedang haid. Aila tujami'uhunna, artinya janganlah kalian menjima hunna akannya nisa. Artinya adalah perempuan yang sedang haid. Hatta yathurna, sehingga mereka suci. Sehingga suci ya nisa. Wahada, dan adapun ini ta'kidun, itu merupakan penguat, penegas li hukmil i'tizali, terhadap hukum al-i'tizal, menjauhkan diri. Hukum i'tizal, menjauhkan diri. Qara'a Ibnu Katsir. Qara'a, membaca Ibnu Katsir wa Nafi'un, dan juga Imam Nafi, wa Abu Amrin, wa Ibnu Amirin, wa Hafsun, wa Ya'qubu al-Hadrami, dengan bacaan hatta yathurna bisuku itta'i wa dhammil ha'i, dengan sukun huruf ta wa dhammil ha'i dan juga dhammah huruf ha. Jadi kalau bacaannya, lanjutin dulu. Bimakna hatta yazula anhunna ad-damu. Bimakna, dengan makna atau pengertian hatta yazula anhunna, hingga hilang, anhunna daripadanya nisa, ad-damu apa darah. Jadi kalau kita mengikuti bacaan sebagaimana bacaannya qiraat Ibnu Katsir, Imam Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Hafs, kemudian Ya'qub, Imam Ya'qub, itu membaca hatta yathurna, maka memiliki dampak makna tidak boleh kita menyetubuhi istri kita dalam keadaan haid hingga berhenti darah haidnya. Jadi hatta yazula anhuna ad-damu, hingga berhenti darah haidnya tersebut. Wa qara'a Syu'batu wa Hamzatu wal Kisai, dan membaca Imam Syu'bah wa Hamzatu, dan Hamzah, wal Kisai, dan Al-Kisai, bitasdidit ta'i wal ha'i, dengan tasdidnya huruf ta wal ha'i dan juga huruf ha. Jadi hatta yatahharna, bimakna yagtasilna, dengan makna yagtasilna, mandi junub atau mandi hadas besar. Faiza tatoharna, maka jika tatoharna, telah bersuci ya nisa, ai igtasalna, artinya telah mandi ya si nisa, perempuan yang sedang haid itu tadi, au tayammamna, atau bertayamum ya si nisa, inda ta'adzuri isti'malil ma'i, ketika adanya uzur dari penggunaan air, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, fa'tuhunna, maka datangilah oleh kalian, hunna terhadapnya nisa, maka datangilah. Datang di sini itu konotasinya adalah untuk bersetubuh, ya, atau berhubungan intim. Min haitsu amarakumullah, dari min haitsu, dari apa yang enak dimaknainya min haitsu, ya, dari sebagaimana amarakumullahu, memerintahkan, kum kepada kalian, Allahu Allah. Ai fajami'uhunna fi mawdi'in amarakumullahu bihi wa huwa al-qubulu. Ai, artinya fajami'uhunna, maka setubuhilah oleh kalian, hunna terhadapnya nisa, fi mawdi'in, di tempat, amarakumullahu bihi, yang Allah telah memerintahkan, bihi dengannya, maudi'. Wa huwa, dan adapun yang dimaksud dengan maudi, tempat untuk kita diperintahkan menyetubuhi istri kita, al-qubulu, itu adalah al-qubul, farji. Jadi katanya di sini, bukan katanya, kayaknya gak enak amat kita ngomong katanya ya, ayat Al-Quran ini. Jadi di dalam ayat ini dikatakan kalau si perempuan tersebut sudah tatoharna, mensucikan dirinya dengan cara mandi hadas besar, atau juga dengan cara tayamum ketika tidak adanya air, atau ketika dia memang dalam kondisi di mana terhalang untuk menggunakan air sebagai mandi hadas besarnya, fa'tuhunna, maka baru kita boleh mendekati atau mendatangi atau menyetubuhi istri-istri kita
dari arah yang memang Allah sudah perintahkan untuk kita boleh menyetubuhi istri kita tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan arah atau tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita boleh menyetubuhi istri kita itu adalah yang dimaksud dengan al-qubul farji. Jadi menyetubuhi istri itu ya harus dengan melalui lubang farji itu, bukan melalui lubang dubur atau belakang ya, bagian belakang, lubang bagian belakang. Wa qala al-asammu waz-zujaju, dan berkata al-asammu waz-zujaj, Imam al-asam waz-zujaj, ay fa'tuhunna min haitsu yahillu lakum ghishyanuhunna. Artinya fa'tuhunna, maka dekatilah oleh kalian, atau datangilah, bukan dekati, maka datangilah oleh kalian atau jimaklah oleh kalian min haitsu dari sebagaimana yahillu lakum, boleh atau halal lakum bagi kalian, gisyanuhunna, menjimaknya akannya nisa, menjimaknya akannya istri atau mar'ah. Wadzalika bi alla yakunna shaimatin. Wadzalika, dan yang demikian itu yahillu lakum, kebolehan itu untuk menyetubuhi istri-istri kita ketika dia sudah bersuci, itu bi alla yakunna shaimatin, dengan sekiranya tidak dalam keadaan kondisi si perempuan itu shaimat, berpuasa. Wala mu'takifatin, dan juga tidak dalam keadaan si perempuan itu tidak dalam keadaan iktikaf. Wala muhrimatin, dan juga tidak dalam keadaan ihram bin nusuki, dengan ihram haji, dengan sebab ibadah haji. Jadi meskipun kebolehannya kita mendukhul si istri dari arah kubul itu juga tidak serta merta halal dengan segala kondisi, tidak. Maka perlu dilihat ada beberapa kondisi, meskipun si istri tersebut suci, tidak sedang dalam keadaan haid, atau ketika dia sudah haidnya berhenti dan kemudian sudah mensucikan dirinya dengan melaksanakan mandi jinabat atau tayamum ketika tidak adanya air, tidak serta-merta semua kondisi dalam keadaan suci itu dihalalkan, tidak. Karena ada beberapa kondisi juga, meskipun dalam kondisi si perempuan itu suci, istri kita itu suci, ada kondisi yang dilarang untuk kita melakukan hubungan badan. Seperti tidak sedang dalam keadaan puasa. Perempuan itu tidak sedang dalam keadaan puasa, tidak sedang dalam keadaan iktikaf, tidak juga sedang dalam keadaan ihram dengan sebab haji. Nah, karena semua kondisi-kondisi tersebut dilarang untuk kita melakukan hubungan badan. Wa fuhima min hadza syarti, dan difahami dari syarat ini, annahu yushtaratu ba'dan qita'il haid. Annahu yushtaratu ba'da inqita'il haidi al-igtisalu. Annahu, sesungguhnya kelakuan, domir sya'an ya, yushtaratu itu disyaratkan ba'da inqita'il haidi, setelah terhentinya haid, al-igtisalu, mandi. Jadi fa'ilnya di sini, naibul fa'ilnya. Li'annahu qad shara al-majmu'u ghayatan, karena sesungguhnya kelakuan, hunya masih domir sya'an, qad shara al-majmu'u, sungguh telah menjadi, al-majmu'u, syarat yang telah dikumpulkan tersebut, ghayatan itu menjadi puncak syarat. Itu menjadi puncak syarat. Wadzalika bimanzilati qaulika la tukallim fulanan hatta yadkhulad dara. Wadzalika, dan yang demikian itu syarat, bimanzilatin itu dengan posisi atau derajat qaulika, ucapan kamu. La tukallim fulanan, janganlah kamu berkata atau berbicara fulanan terhadap si fulan, hatta yadkhulad dara, sehingga masuk ya si fulan ad-dara, akan rumah. Fa idza tabat, kemudian jika tobat telah tobat itu tentram, damai atau baik, nafsuhu, jiwanya si fulan, ba'da dukhuli, setelah masuknya ke dalam rumah, fakalimhu, maka berbicaralah olehmu hu terhadapnya si fulan. Hal ini diberikan contoh lain ya, analogi oleh Syekh Nawawi Tanara, bahwasanya tapi sebelum kita pahami bahwasanya syarat untuk bisa mendukhul istri itu, pertama harus berhenti dulu darah haidnya, yang kedua itu harus setelah si perempuan itu bersuci. Hal ini
dalam kata ini jadi terkumpul dua pengertian bahwasanya untuk kita boleh menyetubuhi istri kita atau melakukan hubungan intim dengan istri itu harus terpenuhi dua syarat, terkumpul dua syarat. Pertama, terhentinya darah haid, yang kedua si perempuannya harus sudah bersuci dulu, artinya sudah mandi jinabah atau juga tayamum jika memang terhalang dia dari menggunakan air. Nah, kalau dua syarat ini terkumpul baru boleh untuk bisa berhubungan badan dengan istri. Jadi kalau hanya satu syarat saja tidak bisa. Misalkan baru berhenti darah haid tetapi belum melaksanakan mandi hadas besar, maka syaratnya ini belum terkumpul sehingga tidak diperbolehkan untuk kita berhubungan badan dengan istri. Hal ini dibuatkan analogi kalau ada seseorang misalkan dilarang untuk berbicara kepada seseorang, kepada si fulan misalkan. Jadi ada orang misalkan berkata, jangan kamu berbicara kepada si fulan hingga sampai dia masuk ke dalam rumah. Kemudian jika hatinya sudah lapang, sudah tenang, sudah tentram, setelah masuknya dia ke dalam rumah baru silahkan kamu berbicara. Jadi seolah-olah kalau kita ingin berbicara kepada si fulan ini, maka harus terpenuhi dua syarat dulu. Yang pertama, dia harus masuk ke dalam rumah. Yang kedua, hatinya itu sudah tentram, sudah tenang. Kalau dua syarat ini terpenuhi, sudah masuk ke dalam rumah dan juga hatinya sudah tentram, silahkan masuk. Kalau baru masuk ke rumah saja tapi hatinya belum tentram, ya kita jangan berbicara terlebih dahulu karena syaratnya belum terpenuhi. Begitu maksudnya ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya yajibu itu harus ayyata'allaqa ibahatu kalamika bil amroini jami'an, untuk menggantungkan atau mengaitkan kebolehan berbicaranya kamu bil amroini dengan dua perkara jami'an secara bersamaan. Itu jadi maksudnya ya kita dari contoh ini nih, ucapannya itu tadi, jangan kamu berbicara kepada si fulan hingga dia masuk ke dalam rumah, kemudian jika sudah tenang hatinya, kalau seandainya sudah terpenuhi dua kondisi tersebut secara bersamaan, terkumpul keduanya, baru silahkan kalian berbicara. Jadi harus kita mengaitkan dua kondisi tersebut untuk kita bisa berbicara dengan orang yang kita ingin ajak bicara. Wattafaqa Maliku wal Auza'i wasauriyu dan telah wasyafi'iyu dan telah bersepakat Imam Malik dan juga Al Auza'i wasauri wasyafi'i dan juga Imam Syafi'i annahu, sesungguhnya kelakuan idzan qata'a haidul mar'ati, jika in qata'a terputus haidul mar'ati, haidnya perempuan, la yahillu lizauji mujama'atuha, maka tidaklah halal lizauji bagi seorang suami mujama'atuha untuk menjimaknya si mar'ah illa ba'da an tagtasila minal haidi, kecuali setelah si mar'ah itu mandi minal haidi dari hadas haid. Jadi kalau di sini kita ketahui bahwasanya Imam Malik, Al-Auza'i, As-Sauri dan juga Asy-Syafi'i ini telah bersepakat bahwasanya kalau perempuannya haidnya telah berhenti, belumlah dikatakan boleh untuk kita menggauli istri tersebut, perempuan itu. Tidak boleh melakukan hubungan badan terhadap perempuan yang baru berhenti darah haidnya, kecuali setelah si perempuan itu mandi hadas besar. Wal masyhuru an Abi Hanifata, dan adapun pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah, annaha, sesungguhnya in ra'at tuhra, jikalau meyakini atau tahu, jikalau tahu ya si mar'at tuhra akan sucinya, artinya terhentinya darah haid itu duna asyrati ayyamin, belum mencapai masa 10 hari, lam yaqrabha, maka tidak dapat untuk mendekati atau menjima terhadapnya si mar'ah zaujuha, suaminya si mar'ah. Jadi pendapat yang masyhur dari kalangannya atau dari Imam Abu Hanifah, kalau misalkan si perempuan itu tahu bahwasanya masa haidnya itu masih berada di bawah 10 hari, maka si suaminya itu tidak boleh mendekati istrinya secara mutlak. Wa in ra'athu li asyrati ayyamin, kalau si perempuan itu tahu terhadapnya at-tuhra, masa sucinya itu setelah atau berhentinya haid itu li asyrati ayyamin,
lebih dari 10 hari atau 10 hari, jaza maka boleh ayyaqrabaha untuk mendekati hak terhadapnya atau menjima di sini. Ayyaqrabaha untuk menjima hak terhadapnya si mar'ah qablal igtisali. Atau sini sorry ya. Jaza maka boleh ya si jawaz ayyaqrabaha untuk menjima hak akannya si mar'ah qablal igtisali sebelum si mar'ah tersebut mandi hadas besar. Nah, kalau pendapatnya Abu Hanifah ini yang masyhurnya itu boleh saja bagi seorang suami yang istrinya telah haid melewati masa 10 hari atau haidnya itu telah mencapai genap masa 10 hari atau juga lebih misalkan, baru dikatakan si laki-laki tersebut boleh menjima istrinya meskipun si perempuan itu belum mandi hadas besar. Kok bisa berbeda? Ya, karena pendapatnya Imam Abu Hanifah, maksimal haidnya seorang wanita itu adalah 10 hari. Kalau sudah lewat 10 hari berarti sudah suci. Nah, ketika sudah suci, maka diperbolehkan untuk suami menjima istrinya meskipun si istri tersebut belum mandi. Ini hanyalah sekadar perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah ada kebolehan untuk menjima istri, yang terhenti haidnya meskipun dia belum mandi, dengan catatan haidnya itu harus masanya mencapai batas masa 10 hari. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah menyukai ya Allah at-tawwabina, akan orang-orang yang taubat. Bin nadami ala ma madha minadz dzanbi, bin nadami dengan disertai penyesalan, ala ma madha atas atas dosa yang telah atau atas apa yang telah berlalu, minadz dzanbi yakni dari dosa. Watarki dan juga meninggalkan fil hadiri, maksudnya meninggalkan maksiat atau meninggalkan dosa fil hadiri di saat waktu yang saat itu terjadi. Wal azmi ala an la yaf'ala mislahu fil mustaqbali, wal azmi dan juga bermaksud kuat, bercita-cita, berazam ala an la yaf'ala mislahu, untuk tidak melakukan atau berbuat mislahu yang semisalnya dosa, fil mustaqbali di masa yang akan datang. Jadi Allah itu sangat menyenangi orang-orang yang bertaubat dengan disertai penyesalan, maksudnya di sini terhadap semua dosa yang pernah dilakukan atau juga meninggalkan dosa. Allah itu senang sekali kalau ada seseorang hamba yang berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat pada saat kondisi dia itu sedang melihat maksiat atau dia mampu untuk berbuat maksiat. Kemudian juga harus ada cita-cita yang kuat, ada keinginan yang kuat untuk tidak berbuat yang semisal dosa itu di masa yang akan datang atau di hari-hari yang akan datang. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan Allah menyenangi al-mutatahhirina, akan orang-orang yang mensucikan diri. Al-mutatahhirina akan orang-orang yang mensucikan diri. Ail mutanazzihina 'anil ma'asi, artinya orang-orang yang mensucikan diri, anil ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Min ityanin nisa'i fi zamanil haidi, yakni dari mendatanginya wanita atau dari menyetubuhinya wanita, menjimaknya wanita, fi zamanil haidi, di zaman atau di saat dia sedang haid. Wal ityani fil adbari, dan menyetubuhi wanita fil adbari melalui lubang dubur, lubang belakang ya. Wakila, dan juga dikatakan maknanya dari yuhibbul mutatahhirin, yuhibbul mustanjina bil ma'i. Yuhibbu, Allah menyenangi, al mustanjina, terhadap orang-orang yang beristinja, bil ma'i, dengan air. Jadi ini maknanya yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyenangi orang-orang yang mensucikan dirinya dari banyaknya perbuatan maksiat. Nah, sebagian dari perbuatan maksiat itu adalah menyetubuhi wanita, menyetubuhi istri pada saat dia sedang dalam kondisi haid,
dan juga menyetubuhi istri melalui lubang dubur. Ini dikatakan perbuatan maksiat. Jadi nggak boleh menyetubuhi istri atau menjima istri melalui lubang dubur. Tapi satu pendapat yuhibbul mutatahhirin itu dimaknai yuhibbul mustanjina bil ma'i. Allah itu menyenangi orang-orang yang beristinja atau cebok bil ma'i dengan menggunakan air. Kemudian ayat selanjutnya nisaukum harsul lakum. Nisaukum adapun istri-istri kalian. Adapun istri-istri kalian harsul lakum itu ladang. Harsun itu ladang, lakum untuk kalian. Ai furuju nisaikum mazra'atun li auladikum. Ai furuju artinya farji nisaikum istri-istri kalian. Mazra'atun itu ladang atau tempat bercocok tanam li auladikum. Karena mengharapkan anak-anak kalian. Atau ya untuk mengharapkan atau untuk memproduksi gimana ya, untuk menghasilkan anak-anak kalian atau keturunan kalian. Fa'tu harsakum, maka dekatilah oleh kalian, harsakum, maka dekatilah oleh kalian atau datangilah, bukan dekati maksudnya ya, maka datangilah oleh kalian harsakum akan ladang kalian, ai mazra'atakum. Ai mazra'atakum artinya ladang kalian. Sebentar dulu ya. Iya benar. Fa'tu harsakum ay mazra'atakum. Fa'tu maka datangilah oleh kalian harsakum akan ladang kalian. Maka datangilah oleh kalian harsakum akan ladang kalian ay mazra'atakum artinya ya ladang atau sawah kalian. Anna syi'tum sebagaimana yang kalian kehendaki. Anna syi'tum sebagaimana yang kalian kehendaki. Ay min ayyi jihatin syi'tum artinya dari arah mana saja syi'tum yang kalian kehendaki, yang kalian ingin. Fal muradu maka adapun yang dimaksud min hadhil ayati dari ayat ini. Anar rajula sesungguhnya seorang lelaki mukhayyarun itu diberikan pilihan baina ayyatiya zaujatahu min qibaliha fi kubuliha, baina antara ayyatiya mendatangi si rajul zaujatahu terhadap istrinya atau akan istrinya si rajul, min qibaliha dari arah depannya si mar'ah atau si zaujah, fi kubuliha tetapi memasukkan zakarnya itu harus melalui kubulnya mar'ah. Wabaina dan diantara ayatiha mendatanginya si rajul akannya zaujah istri min duburiha dari arah belakangnya si mar'ah fi kubuliha tapi tetap menjimaknya atau memasukkan zakarnya itu ke dalam kubulnya si mar'ah. Jadi ini berkaitan dengan kata fa'tu harsakum annasyitum, maksudnya datangilah oleh kalian ladang kalian sebagaimana yang kalian mau. Itu berkaitan dengan masalah gaya, nih gaya bercinta ya. Ini kayaknya ngajinya agak sedikit 17 plus ini. Jadi mau menyetubuhi istri dengan gaya langsung dari arah depan, tapi tetap masuknya harus melalui memasukkan zakarnya itu harus ke lubang farji, ke lubang kubul. Atau juga kita diperbolehkan untuk mendatangi istri, menyetubuhi istri dengan menggunakan gaya belakang, tetapi nanti tetap memasukkan zakarnya lelaki, penisnya lelaki itu harus ke lubang farjinya, ke lubang kubul, sehingga nggak boleh memasukkan farji itu ke duburnya langsung, ke duburnya memasukkan zakar itu ke duburnya si perempuan. Tidak diperbolehkan. Kalau gaya sih bebas, mau gaya apa saja, mau baik ala gaya berhadapan langsung depan-depan atau gaya dari arah belakang silahkan saja, tetapi tetap yang dimasukkan yang tempat untuk memasukkan zakar itu harus melalui lubang farji. Ini untuk 17 plus ini ya, untuk orang-orang yang sudah nikah. Kalau yang belum nikah ya cukup bayangin aja dulu. Kemudian dilanjut li'anna sababa nuzuli hadhil ayati, karena sesungguhnya sebab dari turunnya ayat ini
Maruwiya itu apa yang telah diriwayatkan. Annal Yahuda sesungguhnya orang-orang Yahudi. Qalu mereka berkata, man jama'a imra'atahu fi kubuliha min duburiha kana waladuha ahwala mukhabbalan. Qalu orang-orang Yahudi berkata, man jama'a siapa saja yang menyetubuhi ya si man imra'atahu terhadap istrinya si man fi kubuliha melalui atau di arah depannya fi kubuliha di farjinya si mar'ah imra'ah min duburiha dari arah belakangnya si mar'ah kana waladuha adalah waladuha anaknya si mar'ah itu nanti kalau lahir ahwala dia akan bermata juling. Mukhabbalan juga nanti akan bodoh. Jadi ini latar belakang turunnya ayat ini itu disebabkan karena dulu pernah ada orang Yahudi atau ramai orang-orang Yahudi itu berbicara, mereka berkata orang yang menjima istrinya atau menyetubuhi istrinya dengan arah di farjinya si istri tersebut dari arah belakang, artinya ini menggunakan gaya belakang tapi tetap yang dimasukkannya itu melalui lubang farjinya, tapi gayanya dari belakang, mendatangnya itu dari belakang, nanti anaknya akan bermata juling plus juga akan menghasilkan anak yang bodoh. Kemudian waza'amu anna zalika fit taurati, waza'amu dan mereka menyangka anna zalika akan yang demikian itu qaul fit taurati itu terdapat di dalam kitab Taurat. Mereka menyangka perkataan itu terdapat di dalam kitab Taurat. Fadzukira zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan zalika qaul tersebut, ucapan tersebut atau dituturkan kembali ucapan tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian bersabda ya Rasulullah, kadzabatil yahudu. Orang Yahudi telah berdusta. Jadi kata orang Yahudi tadi ketika mereka berstatement atau mengatakan orang yang menjima istrinya di farjinya tapi datangnya dari arah belakang. Jadi si perempuan ini kondisinya membelakangi laki-laki, maka nanti akan menghasilkan anak yang bermata juling plus juga bodoh. Dan mereka parahnya lagi menganggap ini tuh ada di dalam kitab Taurat keterangan ini gitu. Sehingga hal ini pun disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu berkata orang Yahudi itu telah berdusta, orang Yahudi itu telah berbohong. Maksudnya nggak ada di dalam kitab Taurat perkataan yang seperti itu begitu. Maka ayat ini pun juga menegaskan terhadap kebohongan atau terhadap kekeliruan orang-orang Yahudi tersebut atau kebohongan daripada orang Yahudi tersebut. Jadi fatu harsakum annasyitum ini menyatakan kebolehan untuk menyetubuhi istri dengan gaya apapun. Yang penting masuknya zakar itu ke arah farjinya perempuan. Waqaddimu li anfusikum, dan mulailah oleh kalian atau dahulukanlah oleh kalian li anfusikum terhadap diri kalian minal a'mali sholihati dari amal-amal yang soleh. Ini maksudnya dimulai itu maksudnya kalau mau ngapa-ngapain tolong dimulai dulu gitu, dimulai atau diawali dulu ya, kayaknya lebih enak diawali. Waqaddimu dan awalilah oleh kalian li anfusikum terhadap diri kalian minal a'mali sholihati dari amal-amal yang soleh, dari amal-amal yang baik, kata tasmiyati seperti membaca bismillah indal jima'i ketika berjima, wa talabil waladi dan meminta anak ya, wa talabil waladi dan meminta anak. Jadi maksudnya kita diperintahkan untuk mengawali segala sesuatu itu atau mengawali daripada perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh dengan amal-amal yang baik juga seperti membaca bismillah ketika kita mau melakukan hubungan intim. Ketika mau melakukan hubungan intim. Ruwiya diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala berkata ya Nabi atau bersabda ya Nabi, man qala bismillah indal jima, siapa saja yang berkata atau mengucapkan lafaz bismillah indal jima ketika dia berjima, fa'atahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfasi zalika, bi'adadi anfasi zalikal waladi. Fatahu maka datang hu kepadanya si iman, waladun apa anak, falahu maka baginya si man hasanatun ada kebaikan, bi'adari anfasi zalikal waladi dengan bilangan atau dengan sejumlah bilangan nafas-nafas zalikal waladi anak tersebut, zalikal waladi anak tersebut. Jadi kata Nabi itu, ini fadhailul a'mal ya, fadhailul a'mal. Jadi siapa orang yang mengucapkan bismillah ketika mau bersetubuh, maka nanti ketika dia lahir anak yang disebabkan hasil bersetubuh tapi yang diawali dengan membaca basmalah, maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah nafas anak tersebut hidup ya. Wa ada di akibihi ila yaumil qiyamati, dan sejumlah bilangan, maksudnya akan mendapatkan kebaikan sejumlah bilangan akibihi anak keturunannya si walad ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Bahkan tidak hanya mendapatkan kebaikan dari nafasnya si walad tersebut, kalau seandainya anak yang tadi lahir dari sebab kita bersetubuh dengan istri kita yang diawali dengan bismillah, kemudian lahir lagi anak lagi, terus keturunannya lahir terus, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap nafas mereka semua. Ini fadhailul a'mal ya. Ayqaddimu ma yuddakharu lakum minas sawabi. Artinya qaddimu dahuluilah oleh kalian, atau awalilah oleh kalian, atau bisa juga kerjakanlah oleh kalian, mayuddakharu apa yang disimpan, mayuddakharu akan apa yang disimpan lakum untuk kalian, minas sawabi daripada ganjaran. Wala takunu dan jangan adalah kalian fi qaidi qada'i syahwati dalam mengikat pelepasan syahwat. Wala takunu fi qaidi qada'i syahwati dan jangan jadilah kalian fi qaidi qada'i syahwati dalam mengikat atau ya menahan qada'i syahwati pelepasan syahwat. Jadi kita nggak diperbolehkan untuk menahan syahwat kita. Jadi harus ditumpahkan syahwat itu, tapi ke tempat yang halal, artinya kepada istri kita gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai kita punya syahwat tinggi kemudian kita tekan. Ini ternyata nggak disenangi ya, tidak disenangi juga. Artinya bukan suatu kebaikan untuk kita. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sekali lagi nih ya, wala takunu fi qada'i syahwati, kayaknya lebih kita harus memberikan penegasan. Kalau sedang syahwat memuncak ya sudah langsung tunaikan saja. Jangan ditahan-tahan gitu loh maksudnya. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Fi adbari nisa'i dalam mendatangi atau menjima istri melalui dubur-duburnya. Fi adbari nisa'i maksudnya itu dubur-dubur perempuan. Maksudnya nggak boleh kita menjima istri melalui duburnya. Wa mujama'atihinna dan menjimaknya nisa fil haidi dalam keadaan haid, nggak diperbolehkan, ini haram ya, dosa kita menjima istri melalui dubur dan juga menjima istri dalam keadaan dia sedang haid. Wa alamu annakum mulaku, dan ketahuilah oleh kalian annakum sesungguhnya kalian mulakuhu itu akan bertemu kalian hu akannya Allah. Mulakuhu itu bertemu kalian hu akannya Allah. Ay Allahi artinya Allah. Ay Allahi artinya Allah bil ba'si dengan adanya kebangkitan. Fatazawwadu maka berbekallah kalian. Ma tantafi'una bihi akan apa yang atau dengan apa yang dapat bermanfaat kalian bihi dengannya. Fa innahu ta'ala maka sesungguhnya Allah ta'ala yujzikum bi a'malikum, dia membalas kalian bi a'malikum dengan sebab amal-amal perbuatan kalian. Jadi Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi jangan banyak-banyak melakukan amal-amal yang jelek. Wa basyiril mu'minina dan berikanlah oleh kalian kabar gembira al mu'minina terhadap orang-orang mukmin.
Khosatan secara khusus, bisawabi dengan adanya ganjaran, wal karomati dan kemuliaan. Ya, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, semoga bisa diberikan koreksinya ya. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.